السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat Islam dan nikmat sunnah yang Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan hidayah taufik untuk tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nikmat yang paling baik yang kita syukuri yaitu kita diberikan hidayah oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa nikmat itu ada dua, ada yang nikmat mutlaqah, ada yang nikmat muqayyadah. Jadi ada yang nikmat mutlaqah dan muqayyadah. Dan nikmat yang paling baik yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat Islam, nikmat sunnah, dan kita diberikan keselamatan oleh Allah SWT, dijauhkan dari mara bahaya. Ikhwan fillah, azakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di Masjid kampus Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kita akan mengkaji tentang kiamat. Pada hari ini tanggal 10 Rabiul Akhir 1425 Hijriah atau tanggal 30 Mei 2004. Jadi kita berkumpul di tempat ini, di masjid ini untuk mengkaji materi yang sebagaimana saya diminta oleh panitia untuk mengkaji materi yang berkaitan tentang kiamat. Yang mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Ikhwan fillah, a'azakumullah, di antara alasan kenapa kita membahas atau mengkaji materi yang berkaitan tentang kiamat, di antaranya yang pertama bahwa pengkajian tentang masalah kiamat berkaitan tentang iman bil yaumil akhir, dan ini termasuk arkanul iman yang jarang dibahas, yaitu iman kepada yaumul akhir. Kemudian tentang iman kepada yaumul akhir ini banyak juga kaum muslimin yang tidak tahu bagaimana tentang keadaan pada yaumul akhir
dan bagaimana apa yang terjadi pada yaumul akhir, itu banyak kaum muslimin yang tidak tahu. Kemudian di antara alasan lagi kita bahas masalah ini, ya untuk melembutkan hati kita, kemudian juga untuk menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan al-khauf war raja. Khauf, takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah yang sangat pedih, dan raja, mengharapkan rahmat Allah yang sangat luas. Jadi dengan kita mengkaji materi ini akan menumbuhkan al-khauf war raja. Sebab dalam kita ibadah kepada Allah SWT harus ada 3 rukun. Yang pertama yaitu cinta, yang kedua raja, mengharap kepada Allah, yang ketiga yaitu khauf, takut. Dan kita ibadah kepada Allah ada 3 rukun. Yang pertama yaitu mahabbah, cinta, yaitu al-hub. Yang kedua raja, yaitu mengharap. Yang ketiga al-khauf, yaitu takut. Adapun yang berkaitan dengan syarat ibadah 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang rukun ini, 3 ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Kemudian juga pengkajian tentang masalah ini, tentang qiyamah ini, akan membuat kita dalam hidup ini berhati-hati. Kita akan menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, karena semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dan semua akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita perbuat pada waktu kita di dunia ini. Dan semua akan menjadi saksi. Tangan kita, kaki kita, semua akan menjadi saksi tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Karena itu dengan penjelasan seperti ini, maka kita akan selalu berhati-hati dan selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan rasa takut kepada Allah untuk berbuat dosa dan maksiat kepadanya. Sebagaimana doa Nabi SAW, Nabi berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, sampai akhir hadis. Itu Nabi berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kepadaku rasa takut, yang takut ini menghalangi aku dari berbuat maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan ya Allah, berikanlah kepadaku ketaatan, yang ketaatan ini akan menghantarkan aku ke surgamu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Dan berikanlah kepada kami ya Allah keyakinan, yang keyakinan ini akan meringankan beban musibah dunia kami. Dan doa ini panjang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan mengkaji materi seperti ini kita akan berusaha untuk takut kepada Allah SWT atas perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan, dan segera kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanuddin, a'azakumullah, materi yang saya akan sampaikan ini saya ambil dari beberapa kitab. Di antaranya dari kitab Syarah Aqidah Tahawiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syarah Aqidah Wasithiyah maksud saya. Jadi Wasithiyah, Aqidah Wasithiyah oleh Syekhul Islam dengan syarahnya. Kemudian Aqidah Tahawiyah oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi. Kemudian dari kitab Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Kemudian dari kitab Asyrafus Sa'ah oleh Dr. Yusuf Al-Wabil. Kemudian Al-Qiyamatul Kubra oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Jadi yang saya akan bahas
Yang pertama, dan nanti akan selanjutnya yang pertama ini berkaitan tentang tanda-tanda kiamat, kemudian setelah itu tentang kiamat. Jadi yang kita akan bahas yang pertama tentang tanda-tanda kiamat, yang kemudian setelah itu tentang kiamat, dan tentang kiamat itu yang berkaitan tentang al-hasyar, kemudian juga ditimbang amalan-amalan kita, kemudian melewati sirat, al-jannah, wan-nar dan yang lainnya. Sebelum kita membahas tentang masalah ini, saya ingatkan juga bahwa kita berada di masjid Allah, dan adab-adab dalam masjid, adab dalam talabul ilmi juga harus diperhatikan. Jadi kita perhatikan, jangan berisik, jangan ngobrol, jangan yang lainnya. Jadi setiap kita berada di majelis ilmu itu harus kita perhatikan adab-adab dalam talabul ilmi. Kita harus bedakan antara kita berada di masjid Allah ketika kita menuntut ilmu dengan berada di tempat yang lainnya. Jangan kita samakan. Karena niat kita untuk talabul ilmi datang ke tempat ini, mudah-mudahan apa yang kita niatkan itu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita dengar dan yang kita kaji mendapatkan manfaat, tidak sia-sia. Yang adab dalam majelis kita ikhlas karena Allah, kita mendengarkan apa yang disampaikan, kemudian diam, kemudian berusaha untuk memahami, berusaha untuk menghafal, dan nanti setelah itu kita berusaha untuk mengamalkan dan mendakwahkan kepada keluarga kita. Kita sudah perhatikan adab-adab yang bercontoh ini, supaya yang hadir semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tidak sia-sia datang ke tempat ini. Jadi kita kaji tentang ilmu akhir ini, insya Allah banyak manfaatnya, dan kita selalu berdoa kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana setiap pagi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap hari dan setiap pagi kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ikhwanuddin, azakumullah, kita bahas sekarang tentang tanda kiamat. Saya ringkas dari beberapa kitab. Jadi tentang tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ini, ada tanda kiamat yang kubra, yang kecil, ada tanda kiamat yang besar. Yang saya akan sampaikan tentang tanda-tanda kiamat yang besar, dan itu tidak semuanya, hanya beberapa saja yang akan saya sampaikan, seperti tentang akan datangnya Imam Mahdi, kemudian tentang Dajjal, kemudian tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kemudian tentang terbitnya matahari dari barat. Itu diantara yang saya akan sampaikan dari tanda-tanda kiamat yang besar. Atau kalau tambah lagi dengan adanya Ya'juj wa Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi yang pertama tentang tanda kiamat ini yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi ini akan muncul di akhir zaman, dan Imam Mahdi ini dia adalah seorang laki-laki dari Ahlul Bait yang Allah memberikan kekuatan kepadanya. Artinya Allah memberi kekuatan kepada agama Islam ini dengan adanya Imam Mahdi ini. Imam Mahdi muncul selama 7 tahun. Dia hidup selama 7 tahun, memenuhi dunia dengan keadilan setelah dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman. Dan umat pada zamannya akan diberikan kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada selainnya. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, langit menurunkan hujan, dan dilimpahkan harta yang sangat banyak. Nama Imam Mahdi ini namanya sama dengan Rasulullah SAW, yaitu Muhammad. Dan nama bapaknya sama dengan nama bapaknya Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Bagaimana disebutkan dalam hadis, kata Nabi, la tazhabu aw la tanqadi dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti
yuwafi'u ismuhu ismi. Tidak akan lenyap atau tidak akan sirna dunia ini hingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang dari keturunanku yang namanya sama seperti namaku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, kata beliau, Mahdi akan muncul dari arah timur, bukan dari Sirdat Samira, seperti yang diyakini oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Jadi mereka menyangka bahwa Mahdi itu akan muncul dari Sirdat Samira. Sampai hari ini ditunggu oleh mereka. Ini tidak benar. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Mahdi itu akan muncul dari arah timur, bukan dari Sirdat Samira, sebagaimana disangka oleh kaum Syiah Rafidhah. Mereka menunggu sampai sekarang, padahal persangkaan mereka itulah ijauan semata, pemikiran yang sangat lemah dan gila yang dimasukkan oleh syaitan. Persangkaan mereka ini tidak ada alasan baik dari Al-Quran, baik dari Sunnah, bahkan tidak sesuai dengan akal yang sehat. Di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim halaman 26. Kemudian dalil dari sunnah Nabi yang sahih tentang munculnya Mahdi, Nabi bersabda, Al-Mahdiyu min ahlil bait yuslihuhu Allahu fi lailatin. Kata Nabi, Mahdi itu berasal dari ahlul bait. Allah memperbaikinya dalam satu malam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, Ahmad di juz yang pertama dalam musnadnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang lain, yaitu Nabi mengatakan, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum. Kata Nabi, bagaimana dengan kalian apabila turun Nabi Isa bin Maryam kepada kalian, sedang imam kalian dari kalangan kalian sendiri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi adalah sebagai imam kaum muslimin pada waktu itu, termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam bermakmum kepada Imam Mahdi. Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak di juz yang keempat, disebutkan bahwa Imam Mahdi ini akan hidup 7 atau 8 tahun. Ya'ishu sab'an aw thamaniyah. Hadis ini juga dikatakan sahih oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Jadi Imam Mahdi akan muncul nanti di akhir zaman dan akan mendamaikan dunia. Pada zamannya itu ada keadilan, pada zamannya melimpah ruah harta dan yang lainnya. Dan orang mendapatkan rasa aman pada zaman itu. Dan hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini adalah hadis yang mutawatir. Hadis tentang datangnya Imam Mahdi, hadis mutawatir. Kemudian selanjutnya tentang Dajjal. Dajjal ini fitnah yang paling besar dari mulai zaman Nabi-Nabi sampai hari kiamat, yang paling besar dari seluruh fitnah yang ada, yaitu fitnah Dajjal. Dajjal ini, arti Dajjalnya kadzab, pendusta, tukang dusta. Pemahaman ahlu sunnah tentang Dajjal sebagai berikut. Yang pertama, Dajjal adalah seorang anak Adam. Dajjal itu seorang anak Adam yang mempunyai ciri-ciri yang jelas, akan dapat dikenali oleh setiap mukmin apabila ia telah keluar
sehingga mereka tidak terkena kepada fitnahnya. Dan fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar di muka bumi ini. Yang kedua, di antara ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam riwayat, ciri-ciri dari Dajjal ini seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya buta sebelah, picek. Jadi bagaikan buah anggur yang menonjol keluar. Di atas mata kirinya ada daging yang tumbuh, tertulis di antara kedua matanya, dalam riwayat disebutkan KFR, dalam riwayat yang lain disebutkan kafir. Jadi di kedua matanya itu di tengah-tengah tulisannya kafir. Di Dajjal itu dapat dikenali oleh semua orang. Apakah orang itu bisa baca atau tidak bisa baca? Jelas tulisannya kafir Dajjal itu. Dan dapat dibaca oleh setiap mukmin yang bisa menulis dan tidak bisa menulis. Dajjal adalah seorang yang mandul dan tidak mempunyai anak. Tentang Dajjal ini Nabi bersabda, "Ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu al-a'war al-qazzab. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Maktubun baina 'ainihi kafir yaqra'uhu kullu muslimin." Dalam hadisnya, maktubun baina 'ainihi kafir. Dalam riwayat yang lain tegas disebutkan kafir. Yaqra'uhu kullu muslimin. Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah matanya, pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal matanya picek, buta sebelah, sedangkan Allah tidak picek. Tertulis di antara kedua matanya kafir yang mampu dibaca oleh setiap muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, tempat keluarnya Dajjal. Dajjal akan muncul dari arah timur, dari Khurasan, diiringi oleh 70.000 orang Yahudi Asfahan. Dajjal ini muncul dari arah timur, dari Khurasan, dan diiringi oleh 70.000 orang Yahudi Asfahan. Kemudian yang keempat, tempat yang dimasuki Dajjal. Dajjal berjalan di muka bumi dengan cepat seperti hujan yang ditiup angin. Ini berdasarkan hadis yang riwayat Muslim. Masuk ke setiap negeri kecuali Mekah dan Madinah. Karena Mekah dan Madinah dijaga oleh para malaikat. Dan di Madinah disebutkan pada waktu itu ada 7 pintu. Setiap pintu ada 2 malaikat yang menjaga. Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah, dia hanya sampai ke Gunung Uhud, kemudian mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, itu lihat menara yang ada, yang terang itu adalah Masjid Ahmad, kata Dajjal. Kita nggak bisa masuk karena dijaga oleh malaikat. Kemudian Dajjal ini menggoncangkan kota Madinah 3 kali goncangan. Bergetar 3 kali kota itu, kemudian keluar. Yang keluar yaitu orang-orang munafik dan munafiqah. Fasik wa fasiqah. Ini laki-laki munafik dan perempuan munafik akan keluar menuju kepada Dajjal. Kemudian juga orang fasik laki-laki dan fasik perempuan juga akan keluar. Pada saat itu dikatakan oleh Rasulullah, hadza yaumul khalas. Ini hari-hari pembersihan. Jadi kota Madinah jadi bersih. Dari orang munafik bersih dari orang fasik. Karena mereka semuanya keluar
menuju kepada Dajjal. Jadi hari pembersihan, hari pembebasan. Jadi dua kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal, Makkah dan Madinah. Hadis tentang Dajjal tidak masuk kota Madinah dan kemudian digoncangkan 3 kali yang keluar munafik laki-laki dan munafik perempuan, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Adapun tentang Yaumul Khalas yang keluar orang fasik dan fasiqah, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dari sahabat Mihjan bin Al-Adru'. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Dajjal tidak masuk kepada 4 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa, dan yang keempat Masjid As-Sur. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Haythami berkata rawi-rawinya sahih dalam kitabnya Majma'uz Zawaid. Kemudian yang kelima, keberadaan Dajjal. Dajjal berada di muka bumi ini selama 40 hari. 40 hari, sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Jadi sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang sehari seperti setahun itu bagaimana kita mengira-ngira untuk sholat? Bagaimana kita sholat? Kata Nabi, kamu kira-kira saja. Ukhburu, kata Nabi, kamu kira-kira saja. Jadi sehari seperti setahun, bagaimana kita sholat? Nabi mengatakan ukhburu, kamu kira-kira saja tentang sholat pada saat itu. Kemudian yang keenam, tentang Dajjal ini, tentang fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar sejak Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Imran bin Husain. Jadi fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar sejak Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat. Di antara fitnah, karena dikatakan fitnah, Dajjal ini fitnah yang paling besar, disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Dajjal ini membawa 2 sungai yang mengalir. Dajjal sebagai manusia yang Allah keluarkan di muka bumi ini sebagai fitnah bagi kaum mukminin, sebagai ujian bagi kaum mukminin. Allah memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman tentang fitnah Dajjal ini. Dajjal ketika dia keluar membawa 2 sungai. Sungai ini mengalir. Salah satunya terlihat air putih, yang lainnya terlihat api yang menyala-nyala. Kata Nabi, apabila seseorang mendapati hal itu, hendaklah ia masuk ke sungai yang tampaknya api, yang kelihatannya api. Kemudian ia pejamkan matanya, ia tundukkan kepala, kemudian minum. Itu adalah air yang sejuk. Jadi mau 2 sungai, yang satu yaitu yang terlihat air yang putih, yang satu terlihat api. Yang disuruh Rasulullah, kamu menuju kepada yang terlihat api. Kamu pejamkan mata, kemudian kamu minum. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kemudian Dajjal juga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Dajjal, Dajjal mengatakan kepada mereka, aku ini sebagai Tuhan. Kalau orang itu tidak percaya, dibunuh. Kalau dia tidak beriman kepada Dajjal, dibunuh orang itu. Ini fitnah yang besar.
Kemudian untuk menunjukkan bahwa dia sebagai Tuhan, ditunjukkan kepada orang-orang yang terfitnah itu, dia suruh hujan itu turun hujan itu. Kemudian disuruh tumbuh-tumbuhan tumbuh. Saat itu juga tumbuh. Ini fitnah Dajjal. Kemudian dia juga menghidupkan orang mati. Dia pernah mengatakan kepada orang, kalau seandainya saya hidupkan bapak dan ibu kamu percaya saya sebagai Tuhan? Percaya. Kemudian diserupakanlah setan laki-laki dan setan perempuan mengaku sebagai bapaknya. Setelah itu orang itu beriman. Ini fitnah Dajjal yang paling besar, yang merupakan fitnah bagi kaum muslimin. Karena ini disebutkan dalam hadis-hadis tentang fitnah Dajjal, ini fitnah yang sangat besar yang nanti saya sebutkan. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca setiap hari perlindung dari fitnah Dajjal. Kemudian yang ketujuh, Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam di Bab Lud, di desa di dekat Baitul Maqdis di Palestina. Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam di Bab Lud, yaitu satu desa di dekat Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian yang kedelapan, penjagaan diri dari fitnah Dajjal. Penjagaan diri kita dari fitnah Dajjal, yaitu kita berlindung kepada Allah. Yang A, kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Setiap tasahud akhir kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi setiap tasahud akhir kita baca perlindungan ini. Setiap tasahud akhir kita berlindung dari fitnah Dajjal. Setiap tasawuf akhir, baik salat wajib maupun salat sunnah, kita baca ini. Jadi ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari azab jahannam. Aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Aku berlindung pada Engkau ya Allah dari fitnah hidup dan mati. Dan aku berlindung dari fitnah kejelekannya fitnah Masihid Dajjal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi yang A, untuk melindungi diri kita dari fitnah Dajjal, yaitu kita setiap salat membaca ini. Yang B, yaitu kita menghafal 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Hafalkan 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Kata Nabi, man hafiza 10 ayatin min awal suratil kahfi usima minad dajjal. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Barang siapa yang hafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Dan ini gampang untuk antum menghafalkannya. Karena surah Al-Kahfi setiap Jumat kita dianjurkan untuk baca. Surah Al-Kahfi disunnahkan setiap Jumat itu kita baca surah Al-Kahfi. Sunnah. Jadi bukan baca surah Yasin, tapi baca surah Al-Kahfi. Malam Jumat dan hari Jumat dianjurkan kita baca surah Al-Kahfi. Nah, kalau antum setiap minggu bisa menghafal 2 ayat, insya Allah dalam 4 pekan sudah hafal 10 ayat. Jadi kalau kita mau betul-betul menghafal 1 hari, insya Allah bisa hafal. Kalau Allah sanggup ya sepekan, Allah sanggup ya setiap Jumat kita hafalkan. Karena setiap hari Jumat kita membaca surah Al-Kahfi. Disunnahkan baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Ini kita hafalkan 10 ayat yang pertama. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud
Kata Nabi, barang siapa yang menjumpai Dajjal, maka hendaklah ia membaca 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Wa innaha jiwarukum min fitnatihi. Karena sesungguhnya 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi itu akan menjadi pelindung kamu dari fitnahnya Dajjal. Kemudian selanjutnya yang C, yaitu menjauhi tempat fitnah dan tidak mengikuti Dajjal. Kemudian selanjutnya yang D, untuk selamat dari fitnah Dajjal, tinggal di Makkah dan Madinah. Dan ini pun bagi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di Madinah bagi yang bertakwa kepada Allah. Sebab kalau dia tidak bertakwa seperti yang tadi, orang yang fasik yang berbuat maksiat akan keluar mengikuti Dajjal. Ketika disentakkan kakinya oleh Dajjal itu keluar orang-orang munafik, munafiqah, fasik dan fasiqah. Jadi tentang Dajjal ini riwayat-riwayatnya mutawatir. Hadis-hadis tentang Dajjal mutawatir. Diriwayatkan oleh puluhan sahabat. Ini sudah dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya, yaitu Kisah Fitnah Dajjal. Kisah tentang fitnah Dajjal dan terbunuh Dajjal oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya, tanda kiamat yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa. Jadi Imam Mahdi, Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sifat-sifat Nabi Isa yang tercantum di berbagai riwayat adalah beliau seorang laki-laki yang berperawakan tidak tinggi dan tidak juga pendek, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, berdada bidang, rambutnya meneteskan air seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi. Beliau membiarkan rambutnya terurai memenuhi kedua pundaknya. Setelah turunnya Dajjal atau setelah keluarnya Dajjal dan kerusakannya di muka bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke muka bumi ini. Jadi Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit dan hidup di langit. Dan nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun. Jadi Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Beliau akan turun di Menara Putih di sebelah timur kota Damaskus di Syam. Jadi Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih di sebelah timur kota Damaskus di Syam. Beliau menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Karena turun dari langit itu, dia meletakkan kedua tangannya di sayap malaikat. Dibawa oleh malaikat dari langit turun ke muka bumi ini dan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Dalam riwayat disebutkan apabila beliau menundukkan kepala seolah-olah meneteskan air. Apabila beliau mengangkat kepalanya, maka seolah-olah berjatuhan tetesan-tetesan itu bagi manik-manik mutiara. Dan tidak ada seorang kafir pun yang mencium bau nafasnya melainkan akan mati. Padahal bau nafasnya sejauh mata memandang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an. Hadis ini panjang. Ya, di Muslim di nomor 2937 dalam Sahih Muslim. Tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa ini turun di tengah-tengah golongan yang selamat, Al-Firqatun Najiyah, At-Ta'ifah Al-Mansurah. Yang Nabi Isa akan membantu At-Ta'ifah Al-Mansurah dengan Imam Mahdi untuk memerangi orang-orang Yahudi. Jadi mereka berkumpul untuk memerangi Dajjal.
kemudian memerangi orang-orang Yahudi. Dan Nabi Isa turun pada waktu didirikannya salat subuh dan salat di belakang pemimpin golongan tersebut, yaitu Imam Mahdi. Nabi Isa tidak membawa syariat yang baru. Nabi Isa mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Karena itu ketika Nabi Isa turun pada waktu salat subuh, didirikannya salat subuh, kemudian Nabi Isa disuruh untuk jadi imam. Tidak tahu Nabi Isa. Kata Nabi Isa alaihissalam, imamukum minkum. Imam itu dari kalian, bukan dari saya. Kamu yang jadi imam. Jadi Nabi Isa mengikut aja. Jadi imam itu Imam Mahdi yang menjadi imam, bukan Nabi Isa. Imamukum minkum. Takrimatullahi li hadhil ummah, merupakan kemuliaan Allah terhadap umat ini. Dalil tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam disebutkan Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya di dalam surah Ali Imran ayat 55. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikanmu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kalian kembali, lalu aku memutuskan di antara kalian tentang hal-hal yang kalian berselisih padanya. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai ayat ini, mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku akan menyampaikanmu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Menurut Imam Qatadah dan yang lainnya, di sini dalam ayat ini ada takdim, ada ta'khir. Yang sebenarnya ini rafi'uka ilayya wa mutawaffika. Sesungguhnya aku akan mengangkatmu dan akan mewafatkanmu. Jadi tawafi di sini bukan berarti diwafatkan. Artinya disempurnakan. Sebagaimana juga orang-orang yang tidur Allah sebutkan dengan lafaz tawafi dalam surah Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi penafsiran ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dan nanti Nabi Isa akan diwafatkan oleh Allah. Setelah dia turun ke muka bumi dan dia berada di muka bumi ini selama 40 tahun, kemudian baru Allah akan wafatkan. Ayat yang lain lagi dalam surah An-Nisa ayat 157, 158. Ayat 157, ayat 158. Wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. Dan karena ucapan mereka sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu.
Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini di ayat 158, bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakim. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah mengangkat ke langit. Dan Allah itu Maha Jaga dan Maha Bijaksana. Jadi Allah mengangkat Nabi Isa dalam keadaan hidup dengan ruh dan jasadnya. Ayat ini sebagai dalil untuk membantah orang-orang Yahudi yang menyangka Isa dibunuh dan disalib. Kalau yang diangkat ruhnya saja, maka apa bedanya Nabi Isa dengan nabi-nabi yang lain? Bahkan juga dengan kaum mukminin, karena semua ruh itu akan diangkat oleh Allah ke langit. Jadi kalau dikatakan yang diangkat itu cuma rohnya saja, tidak beda antara Isa dengan yang lainnya. Lantas apa gunanya disebutkan dalam ayat ini barrafa'ahu Allah ilaihi? Jadi Allah menyebutkan diangkatnya ke langit, diangkat roh dan jasadnya. Kemudian ayat selanjutnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratun mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Kata-kata wa innahu la'ilmun lis-sa'ah ayat sebelumnya dari mulai ayat 57, 58, 59, 60 berkaitan dengan Nabi Isa. Mulai ayat 57 sampai ayat 60 berkaitan dengan Nabi Isa. Kemudian di ayat 61 sesungguhnya Isa itu sebagai tanda kiamat. Ada ahli qiraat membaca wa innahu la'alamun lis-sa'ah. Yang lain membaca la ilmu lis-sa'ah, yang lain membaca la alamul lis-sa'ah. Dan ini menunjukkan bahwa Isa sebagai tanda hari kiamat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan wa inna la ilmu lis-sa'ah nuzul Isa alaihi salatu wassalam, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian juga tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam diriwayatkan juga dari sahabat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Abu Malik, Ikrimah, Hasan, Qatadah, Ad-Dhahhak dan selainnya. Dan hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa bin Maryam sebelum hari kiamat sebagai imam yang adil, hakim yang bijaksana adalah hadis-hadis yang mutawatir. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir di juz yang keempat, ketika menafsirkan surah Az-Zukhruf. Adapun dalil-dalil dari sunnah Nabi yang sahih, saya tidak sebutkan semuanya, di antaranya dari puluhan dalil ini, di antaranya Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Qala fayanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum ta'al salli lana fayaqulu la inna ba'dakum 'ala ba'din umara taqrimatallahi hadhihi al-ummah hatta takuna sajdatun wahidatu khairun min ad-dunya wa ma fiha. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Rasulullah SAW berkata, maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam. Kemudian pemimpin golongan yang selamat tersebut berkata kepada Nabi Isa, kemarilah, salatlah mengimami kami.
Kemudian Nabi Isa alaihissalam menjawab, tidak. Sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai kemuliaan bagi umat ini. Dan sehingga satu kali sujud lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di awal-awal di Kitabul Iman di Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian hadis yang lain, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman 'adla fayaqtira as-saliba wa yaqtulu al-khinzira wa yad'a al-jizyah wa yafidha al-mal hatta la yaqbaluhu ahadun." Dan demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, akan membunuh babi, menghapus jizyah, dan akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya di kitab Ahadits Al-Anbiya, bab Nuzul Isa bin Maryam. Dan Muslim dalam Kitabul Iman, bab Nuzul Isa bin Maryam hakiman bi syariati Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Imam Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya tentang bab nuzul Isa. Di Muslim juga disebutkan demikian, bab nuzul Isa. Satu lagi hadisnya, saya bacakan terjemahnya saja. Hadis ini panjang, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Nabi bersabda, para nabi itu bersaudara seayah, sedangkan ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Aku adalah manusia yang paling dekat terhadap Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi di antara dia dan aku. Dan Nabi Isa akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya, berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai dua baju yang agak kemerahan. Seakan di kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah, dan menyuruh manusia semuanya untuk masuk ke dalam Islam. Di zamannya Allah menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Artinya semuanya agama akan dihancurkan kecuali Islam yang akan tetap. Dan Allah akan membunuh Dajjal, atau menyuruh Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi ini, hingga singa dengan unta merumput di tempat yang sama. Demikian pula macan dan sapi, juga serigala dan kambing. Dan anak-anak kecil bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Beliau tinggal selama 40 tahun. Kemudian wafat dan kaum muslimin mensalatkannya, atau mensalatkan Nabi Isa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Hadis ini dalam kitab Ta'liqatul Hisan di Sahih Ibn Hibban di nomor 6775, nomor 6782 dengan sanad yang sahih. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnad yang di juz yang kedua dari sahabat Abu Hurairah. Syekh Albani juga membahas hadis ini dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah di juz yang kelima. Tentang turunnya Nabi Isa, hadis ini mutawatir. Ya, tentang turunnya Nabi Isa, dan Nabi Isa nanti akan berkumpul bersama Imam Mahdi dan juga kaum muslimin At-Taifah Al-Mansurah untuk memerangi Dajjal
dan memerangi orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu akan hancur, kalah, dan semua akan membantu kaum mukminin. Sampai orang Yahudi bersembunyi di balik pohon, maka pohon itu akan berkata, wahai orang mukmin, di belakang ada Yahudi, kamu bunuh. Ketika orang Yahudi bersembunyi di balik batu, batu itu akan berkata, wahai orang mukmin, Yahudi ini di balikku, dibunuh. Kecuali satu pohon aja yang tidak memberitahu, yaitu pohon Gharqad. Kata Rasulullah, yaitu pohonnya orang Yahudi. Orang Yahudi akan dihabiskan. Setelah itu ada masa-masa kedamaian, masa-masa aman, masa-masa tenang yang disebutkan di sini, yaitu terciptalah keamanan di muka bumi hingga singa dengan unta merumput bersama. Demikian juga macan dan sapi, serigala dan kambing, bahkan anak kecil main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Isa tinggal selama 40 tahun, kemudian wafat dan disolatkan oleh kaum mukminin. Tentang turunnya Nabi Isa dalam kitab Asyratus Sa'ah, di Dr. Yusuf Al-Wabil disebutkan tentang turunnya Nabi Isa memberikan hikmah yang besar. Di antaranya untuk membantah orang-orang Yahudi yang beranggapan mereka telah membunuh Isa. Orang Yahudi menganggap bahwa mereka telah membunuh Isa. Dengan turunnya Nabi Isa membantah anggapan itu, membantah anggapan yang tidak benar. Sebab Allah sudah mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kemudian di antara hikmahnya, Nabi Isa sebagaimana terdapat dalam Injil menyebutkan tentang keutamaan umat Muhammad. Artinya dalam kitab Injil itu disebutkan bahwa Nabi Isa memuji tentang keutamaan Nabi Muhammad dan beliau berdoa agar dimasukkan di antara mereka. Dan ternyata benar, Nabi Isa mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak membawa syariat baru. Kemudian Nabi Isa turun dari langit untuk dimakamkan di muka bumi, karena tidak ada makhluk dari tanah yang mati, artinya tidak ada yang mati di langit atau dikuburkan di sana, semua dikuburkan di muka bumi. Kemudian turunnya Nabi Isa membongkar kebohongan Nasrani, akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan akan menghapuskan jizyah. Dan Nabi Isa berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan di zamannya Nabi Isa adalah zaman yang penuh dengan ketenangan, keamanan, dan keselamatan. Allah mengirimkan hujan yang deras, menjadikan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, harta melimpah, serta hilang sifat-sifat iri, benci, dan dengki. Kemudian tentang lamanya Nabi Isa tinggal, yaitu lamanya 40 tahun. Kalau Dajjal 40 hari. Kalau Imam Mahdi 7 hari. 7 tahun. Bagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian selanjutnya, yang keempat, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Jadi setelah datang kedamaian, keamanan, dan yang lainnya, kemudian muncul lagi pengacau yang lain, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj adalah manusia biasa yang mempunyai ciri, bagaimana disebutkan dalam kitab-kitab, dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahim oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir disebutkan bahwa dia dari bangsa Turk, matanya sipit, hidungnya pesek, berambut pirang, dan kulit mereka ya bervariasi. Tadi Ibnu Katsir tidak membawakan riwayat yang jelas tentang masalah ini dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Fitnah ini, fitnah Ya'juj wa Ma'juj,
Jadi setelah fitnah Dajjal, fitnah yang paling besar, kemudian rasa aman, kemudian timbul lagi, itu fitnah Ya'juj wa Ma'juj. Fitnah ini terjadi pada masa Isa bin Maryam. Setelah ia membunuh Dajjal. Jadi Isa bin Maryam itu, setelah turun, sholat subuh, begitu Nabi Isa keluar dari masjid, Dajjal melihat Nabi Isa meleleh. Dajjal itu meleleh. Seperti melelehnya garam di air. Kata Nabi, seperti melelehnya garam di air. Kemudian dikejar oleh Nabi Isa sampai di bab Lut. Kemudian dibunuh oleh Nabi Isa di bab Lut itu. Setelah itu dibunuh orang-orang Yahudi dan kaum muslimin. Setelah itu timbul aman. Dunia ini aman. Nah, setelah aman itu kemudian timbul lagi fitnah yang lain, yaitu Ya'juj wa Ma'juj ini. Allah sebutkan dalam dia di dalam surah Al-Kahfi, ini panjang dari mulai ayat 92 sampai ayat 99. Nanti antum lihat dalam surah Al-Kahfi tentang Dzulqarnain. Tentang Dzulqarnain, yaitu Dzulqarnain diminta oleh umat yang ada pada waktu itu untuk menghalangi satu bangsa yang merusak. Akhirnya Dzulqarnain membuat benteng, bukan benteng, artinya tembok yang besar dari besi, coran, di antara dua gunung yang ada bangsa Ya'juj wa Ma'juj itu pada masa Dzulqarnain, sehingga mereka tidak bisa keluar. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan tembok itu, coran itu sudah dikorek oleh Ya'juj wa Ma'juj untuk keluar dia. Nabi bilang sudah segini. Itu Nabi sudah takut. Nabi sudah takut dan sudah menyampaikan kepada sahabatnya, ini sudah terkorek begini. Jadi masih kecil sudah terkorek itu, dia akan keluar, itu sudah akan datang bahaya yang besar. Tapi setiap dia mengorek itu, pemimpinnya akan mengatakan, ya besok saja kita kembali. Besok kembali, sudah kembali lagi tertutup, dikorek lagi terus. Nanti kalau Allah sudah izinkan keluar, dia akan keluar, semuanya akan keluar. Diratakan tembok itu dengan bumi. Dan mereka akan keluar, akan membunuh seluruh manusia yang ada ini. Ini fitnah yang besar. Nanti kita membaca dalam surah Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 96-97 Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa iqtaraba al-wa'dul haqq fa idza hiya shahisatun absarul ladina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yaitu hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, celaka kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini akan keluar nanti di akhir zaman pada masa Nabi Isa alaihissalam. Jadi Ya'juj wa Ma'juj berusaha untuk melubangi lubang dinding yang menghalangi mereka untuk keluar. Itu mereka lubangi setiap hari. Sampai apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, pulanglah. Kalian akan melubangi lagi besok. Kemudian esok harinya mereka kembali melubangi dan bekerja lebih kuat dari yang dulu. Sehingga jika waktunya telah tiba, Allah mengirimkan mereka kepada manusia sesuai dengan keinginannya. Sehingga apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berseru, pergilah, kalian akan melubangi besok. Dan terus seperti itu. Sampai Allah nanti mengizinkan mereka keluar, dan mereka keluar membunuh manusia
kemudian mereka melewati Danau Tobaria, itu kelompok yang pertama langsung meminum airnya habis. Kemudian kelompok yang terakhir yang belum darat, kemarin saya lihat ada air, tadi saya lihat ada air, sekarang sudah habis. Begitu lahapnya mereka, kemudian mereka bunuh manusia sampai banyak bangkainya. Kemudian setelah itu mereka katakan, kita sudah membunuh semua penduduk bumi ini. Sekarang yang belum penduduk langit. Maka mereka lemparkan tanahnya ke langit, kemudian tanahnya balik dalam keadaan penuh dengan darah. Adapun Nabi Isa dan kaum mukminin pada waktu itu disuruh oleh Allah untuk naik ke Bukit Tur. Naik mereka ke Bukit Tur. Dan kemudian Isa berdoa, dan juga kaum mukminin berdoa, agar mereka diselamatkan. Kemudian Allah turunkan ulat. Allah turunkan ulat yang akan mematikan mereka. Ulat itu ada di leher mereka, dan semuanya mati. Dan bangkainya ketika itu Nabi Isa turun dan kaum mukminin, setiap jengkal tanah itu mesti ada bangkainya mereka. Setiap jengkal tanah ada bangkai mereka. Dan mereka merasa jijik dengan bangkai itu. Kemudian Allah kirimkan burung untuk melemparkan bangkai itu. Dan dibersihkan bumi dari bangkainya mereka. Dan binatang-binatang itu bergembira karena kenyang dengan bangkainya mereka. Sampai disebutkan binatang itu tashkaru, yaitu gemuk mereka dengan bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian selanjutnya yaitu terbitnya matahari dari barat. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 158. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Dalam surah Al-An'am ayat 158, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Pada saat datangnya tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu. Dalam surah Al-An'am ayat 158 disebutkan dalam hadis tentang ini, yaitu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza ra'aha an-nasu amana kulluhum ajma'un fa yawma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Nabi bersabda, tidak akan datang hari kiamat sehingga matahari terbit dari barat. Dan jika orang-orang yang melihatnya, maka semua orang yang di bumi pun beriman. Artinya, jika semua orang melihatnya, semuanya akan beriman. Yang demikian terjadi pada saat tidak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Dan taubat pun tidak diterima. Kalau sudah matahari terbit dari barat, taubat tidak diterima. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi, Nabi bersabda, "Salatun idza kharajna
la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira tulu'u syamsi min maghribiha wa dajjal wa dabbatul ardi. Ada 3 hal yang jika sudah keluar maka tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang tidak beriman sebelumnya atau belum mengerjakan kebaikan dalam masa imannya, yaitu terbitnya matahari dari barat, dajjal, dan binatang bumi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 158, Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah. Ini sebagian dari tanda-tanda kiamat. Ini tanda-tanda kiamat yang besar. Adapun tanda-tanda kiamat yang kecil ini sudah banyak sekali.